Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Intan, Faisal, dan Kuratu akan mempresentasikan terkait policy brief report yang berjudul Penguatan Kebijakan untuk Petani Karet di Indonesia. Next. Berikut adalah ringkasan dari policy brief kami. Fluktuasi harga karet global telah menekan pendapatan petani Indonesia dan menciptakan kerentanan ekonomi yang berkepanjangan. Sementara intervensi kebijakan seperti skema ITRC atau International Tripartite Rubber Council hanya memberikan dampak jangka pendek dan bahkan menimbulkan tekanan harga domestik akibat surplus pasokan. Di sisi lain, kelembagaan petani yang lemah serta rendahnya kualitas produksi semakin menghambat daya saing dan akses pasar dalam sistem agribisnis modern. Untuk mengatasi untuk mengatasi kompleksitas tersebut diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produksi melalui dukungan teknis dan fasilitas pasca panen, evaluasi kebijakan harga agar lebih responsif terhadap dinamika global, penyediaan instrumen perlindungan pendapatan, serta perluasan kerjasama regional. Upaya ini menjadi kunci dalam mewujudkan kestabilan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani karet secara berkelanjutan. Untuk isu kunci yang terdapat dalam policy brief ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, volatilitas harga karet menyebabkan ketidakstabilan pendapatan petani dan kerentanan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, intervensi kebijakan ITRC belum efektif dan menimbulkan tekanan harga domestik. Yang ketiga, kelembagaan petani yang lemah dan kualitas produksi rendah membatasi daya saing dalam sistem agribisnis. Latar belakang policy brief ini adalah kesejahteraan petani karet di Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga karet alam di pasar global. Permasalahan pasar karet salah satunya adalah harga yang sangat volatil akibat fluktuasi pasar internasional dan lemahnya posisi tawar. Tata niaga karet yang panjang menyebabkan petani seringkali mendapatkan harga yang jauh lebih rendah dibanding harga pasar internasional, sehingga pendapatan mereka menjadi tidak stabil. Dalam upaya menstabilkan harga yang sangat turun tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan intervensi pasar, seperti pemberantasan kuota ekspor melalui International Tripartite Rubber Council atau ITRC. Namun kebijakan ini terbukti terbatas ditunjukkan dalam penelitian dari Welatama 2017, yaitu kebijakan tersebut hanya mampu menaikkan harga karet dalam jangka pendek, namun tidak cukup kuat untuk melawan tekanan permintaan global yang melemah. Kondisi ini menunjukkan bias kebijakan yang lebih berorientasi makroekonomi daripada kepentingan petani kecil. Kompleksitas masalah juga berhubungan dengan kelembagaan petani yang lemah dan kualitas produksi yang rendah yang membatasi daya saing dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu, kajian literatur diperlukan untuk memperkuat landasan analisis dalam menilai efektivitas kebijakan publik dan dinamika pasar global. Selanjutnya, volatilitas harga karet menyebabkan ketidakstabilan pendapatan petani dan kerentanan ekonomi rumah tangga. Jadi pendapatan petani karet sangat dipengaruhi oleh harga getah menurut penelitian dari Zai et al. 2022. Menunjukkan bahwa fluktuasi harga menjelaskan 58,7% perubahan pendapatan petani. Volatilitas harga yang ditentukan oleh pasar internasional membuat petani tidak memiliki kendali maupun fleksibilitas untuk menyesuaikan produksi, sehingga setiap penurunan harga langsung menekan ekonomi rumah tangga. Sebagian besar petani juga memiliki skala usaha yang kecil, sehingga tidak memiliki tabungan, modal cadangan, atau akses pembiayaan yang memadai. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat rumah tangga, tapi juga pada perekonomian desa yang bergantung pada karet sebagai komoditas utama. Selanjutnya ada isu mengenai intervensi kebijakan ITRC yang belum efektif menimbulkan tekanan harga domestik. Nah, jadi di sini intervensi kebijakan melalui International Tripartite Rubber Council atau ITRC dengan skema Agreed Export Tonnage Scheme atau ITS membatasi kuota ekspor karet hingga 240.000 ton oleh Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk menaikkan harga global, tetapi efektivitasnya terbatas karena stok besar di Cina dan Jepang terus menekan harga dunia menjadi 1,94 US dollar per kilogram pada tahun 2018 menurut Purwandingrat tahun 2020.
Nah, pembatasan ini juga justru menimbulkan tekanan harga domestik akibat surplus pasokan lokal, sehingga harga petani turun ke Rp7.000 sampai 7.500 rupiah per kilogram, jauh di bawah biaya produksi menurut Nurdiana tahun 2021. Partisipasi yang terbatas hanya mencapai 71% dari pasar global, tanpa kehadiran negara seperti Vietnam menyebabkan pengendalian pasokan menjadi kurang efektif, yang akibatnya kenaikan harga bersifat sementara dan tidak dapat menangani fluktuasi yang mendasar. Kebijakan yang ada saat ini lebih memprioritaskan stabilitas makroekonomi dari ekspor dibandingkan dengan kesejahteraan para petani kecil. Hal ini membuat posisi tawar mereka semakin lemah dalam rantai pasar domestik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya koordinasi yang lebih luas melalui ASEAN Rubber Consortium yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar hingga 90% dan menjamin pendapatan petani secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kelembagaan petani yang lemah dan rendahnya kualitas produksi itu dapat membatasi daya saing dalam sistem agribisnis. Kelemahan lembaga petani biasanya muncul dari kurangnya koordinasi antar petani, akses yang terbatas terhadap modal, input, maupun sarana produksi. Kondisi ini membuat petani sulit berpartisipasi secara efektif dalam agribisnis modern ini. Seperti yang ditunjukkan pada penelitian Prasekti di sektor kopi pada tahun 2025, itu menunjukkan bahwa kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi itu mampu meningkatkan kualitas produksi, memperluas akses pasar, dan bahkan meningkatkan pendapatan para petani. Tanpa lembaga yang kuat, petani akan kesulitan mendapatkan input yang berkualitas, pelayanan yang layak, pelatihan yang layak, maupun akses pasar yang diperlukan untuk meningkatkan value atau daya saing petani itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut, kami ada beberapa rekomendasi untuk isu yang ada di atas. Yang pertama itu memperkuat kelembagaan petani. Ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan koordinasi, memperluas akses, serta meningkatkan posisi tawar petani agar tidak terlalu rendah. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas produksi melalui pelatihan teknis, seperti adopsi teknologi dan juga fasilitas pasca panen yang lebih memadai. Yang ketiga, melakukan evaluasi kebijakan ITRC agar kebijakan yang diterapkan tidak menekan harga domestik dan justru lebih responsif terhadap dinamika pasar global. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu menyediakan instrumen perlindungan pendapatan petani. Selanjutnya, berdasarkan isu tersebut dapat disimpulkan kesejahteraan petani karet di Indonesia ini masih dalam kondisi yang lemah disebabkan oleh perubahan harga global yang tidak menentu, kebijakan intervensi yang kurang efektif, dan juga struktur kelembagaan petani yang masih lemah. Ketidakstabilan harga membuat penghasilan petani sering berubah-ubah, sementara kebijakan ITRC juga di sini hanya berdampak jangka pendek dan berpotensi menurunkan harga lokal. Ditambah lagi, kualitas produksi yang rendah dan kurangnya dukungan dari lembaga telah mengurangi daya saing petani. Oleh karena itu, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kualitas produksi, mengevaluasi kebijakan harga, serta melindungi pendapatan merupakan langkah-langkah yang cukup penting untuk memperbaiki kesejahteraan petani karet secara berkelanjutan. Di sini ada referensi yang kami gunakan untuk membuat policy brief ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami.